Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, serta wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara. Selat Bali atau Provinsi Bali di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di sebelah barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur, sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km persegi atau lebih luas dari Pulau Bali. Di pesisir Kabupaten Banyuwangi terdapat pelabuhan Ketapang yang merupakan penghubung utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali, yakni Pelabuhan Gilimanuk. Kalau dulu orang makan di meja, lantainya masih tanah, terus makan itu kan pakai kendi, ya cuci tangan ya di situ di piring, habis itu disiramkan di tanah sebelum keramik. Itu juga tantangan juga, tidak boleh, karena dulu itu ada keyakinan para arwah leluhur kita ini tidak kemana-mana, itu ada di sini. Jasadnya memang dikubur, tapi rohnya itu tidak bisa meninggalkan kita. Dulu ada keyakinan seperti itu. Semakin sekarang pengaruh dunia modern, perkembangan teknologi, semuanya itu diilmiahkan. Padahal namanya ilmiah kalau sudah kebesaran Tuhan, ilmiah itu tidak nyampe. Jadi nggak boleh. Tapi apa ya, ajaran itu saya rasionalkan, ternyata yang masuk akal juga. Ya kalau ini kora-kora di piring kita sokkan di kolom ya, yang notabene di tanah itu, nanti kan bisa mengundang semut-semut kecil, semut-semut gatel, ya masuk juga. Iya, biasanya begini, kalau sudah ada orang mau sekarat ya, sakaratul maut ya, sakit, gagak ini sudah mulai berterbangan, mengeluarkan suara. Logikanya ini, binatang itu dalam hari ini gagak, dia itu punya daya cium yang sangat pekas kan. Jadi jangankan sudah jadi bangkai, yang masih antara bangkai dan tidak, dia itu sudah bisa mencium. Bukan karena indranya keberapa burung gagak itu, tapi karena daya penciumannya tadi itu. Hingga dia kan suka bangkai kan, dia suka bangkai. Jadi dengan aroma bangkai dia tuh teriak, bangga ini akan mendapatkan makanan.
Ya, hanya kita manusia yang tidak begitu tahu kemana ini arahnya. Kita hubung-hubungkan menurut pahamnya masing-masing. Kalau kita ngomong burung, ada juga burung perenjak yang namanya kalau ada. Ya kalau kita logikakan, kira-kira bisa nggak perenjak itu membedakan mana tamu, mana keluarga? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, artinya apa? Perenjak itu selalu begini, peka dengan pergerakan. Kalau ada pergerakan di sekitar dia pasti nengok dan bersuara. Perenjak itu kalau siang. Kalau malam itu ada namanya, kalau di sini namanya burung bence, bahasa lain itu burung jengkel. Itu kata orang sini, bence itu burungnya maling. Jadi kalau ada maling itu Kalau bersuara. ada maling itu kan kebanyakan dilakukan malam hari. Iya. Kalau ada pergerakan malam hari, bence itu pasti bersuara. Itu dianggap. Tidak boleh memakai kayu nangka untuk tempat-tempat duduk, kursi, terus dipan, terus kamben, itu tidak boleh dari kayu kelapa. Itu sudah di kalangan pemuda sudah nggak berlaku. Jadi orang dulu gitu ya. Ya orang dulu. Mungkin ya karena kalau menebang pohon nangka terlalu berlebihan kan nanti kan anak cucu kita kan bisa Hanya tahu merusak, ceritanya tapi nggak pernah lihat nangka itu seperti apa. Iya. Kalau ditebangi semua kan merusak habitat nangka itu Bisa sendiri, mungkin punah itu gitu nangka bisa gitu. punah. kalau orang yang pakai duduk bantal dipakai duduk, itu kan orang yang nggak paham dengan filosofi bantal. Bantal itu di mana-mana itu tempatnya di kepala. Kenapa ditaruh bokong? Ya itu cara orang tua, bukan hanya sekedar mitos. Itu ada pesan moral yang sangat manusiawi. Nah ini nilai-nilai ini yang tetap saya jaga ya, dan banyak harapan mudah-mudahan pemuda tetap memahami tentang ini Masih karena ini melestarikan. menjadi kearifan lokal. Ya kalau begini Pak, alasan yang lebih spesifik itu tidak mengajarkan langsung, tapi kalau kita logikakan yang namanya pintu itu kan tempat orang keluar masuk, ya tentu akan mengganggu aktivitas yang ada, mengganggu lah. Apa baiknya kita ini menjadi pengganggu? Berarti salah tempat. Terus kayak makan itu tidak boleh kepala ini telanjang, harus ada penutup yang mungkin apa untuk bapak itu pakai topi atau songkok. Itu kan rasional sekali ya. Kalau rambut ini kan rawan rontok ya, kalau tiba-tiba kena angin rambut jatuh ke makanan ya mungkin nafsu makan kita ini sudah Bisa kemakan. bisa berubah kan. Terus makan nggak boleh jauh dari tempat nasinya, istilahnya itu kemarang. Mungkin kalau sampean wakul itu ilok-ilok, misalnya kita ambil makan terus ke depan rumah, kita makan harus tetap menghadap ke wakul ya. Wakul ini di depan kita makan ya, di sini seperti ini dikatakan meja makan.
ya tetap kita di sini sebaiknya. Tapi sekarang ini kan sudah, Iya. yang penting di mana dia suka. Kalau makan meninggalkan wakulnya, nanti ditulungi setan. Alasannya orang tua seperti itu. Dan setan itu macam-macam. Sekarang ini kan begini. Kenapa makan gak diukur dengan kemampuan? Jangan pakai gaya-gaya yang seperti itu, gaya-gaya konyol, gaya-gaya yang membuang-buang sesuatu. Makan itu harus diukur. Makanya orang dulu itu bukan gak boleh, kalau bisa itu dihindari marung-marung itu. Ya kalau marung sudah merasa lapar, habis marung hanya sekedar ngicipi, sisi lain ada sesuatu yang penting tapi nggak kita hargai, namanya duit. Kita marung nasi hanya dimakan separuh, itu yang mana? Malahan kalau orang kampung ya itu begini. Sebetulnya salam itu menandakan ada kedatangan, Anda datang. Salam, salam itu bisa assalamualaikum, bisa nuwun, bisa gue, bisa pokoknya mengeluarkan suara. Artinya memberikan tanda di situ bahwa ada sayang. Ada juga di tempat-tempat yang dianggap itu keramat, karena tempat itu keramat tentu ada riwayat dan sejarahnya. Nah, diyakini di situ ada penjaga yang membuat tempat itu jadi keramat, ya agar supaya kedatangan kita ini tidak mengejutkan makhluk di sekitar situ. Kita sebagai muslim khususnya kan percaya ada yang gaib, itu kan wajib kita percaya dimanapun tempatnya. Sebetulnya di situ juga ada yang gaib. Itu salah satu bentuk penghormatan kita untuk yang di luar batas kemampuan kita untuk melihat. Tapi secara spesifik tempatnya itu kalau di Kemiren tidak ada. Tapi ada salah satu tempat di Kemiren namanya itu makam Buyut Cili. Buyut Cili ini adalah sosok yang dipercaya masyarakat Using sebagai danyang. Bangun menurut ajaran orang Using, jangan sampai keduluan terbitnya matahari. Dan saya yakin kamu masih asik-asiknya tidur, masih apalagi memperbaikkan mapak kemul gitu, terbitnya matahari. Memang ya kata Haji Ulama Irama, yang enak-enak selalu diharamkan. Kalau dulu itu katanya rezekinya dipatok orang dulu. Di saat matahari, di saat alam itu membuat fenomena, di situ ada aura positif dan negatif. Nah, mungkin ini bahasa ilmiahnya. Kalau terbit itu kan matahari, bangun, tenggelam itu kan suruk ya. Suruk itu kan matahari tenggelam. Keluar ini juga membawa pengaruh, tenggelamnya pun membawa pengaruh. Tapi orang tua memberikan ujangan, jangan sampai dalam matahari terbit maupun tenggelam kita ini jangan sampai dalam posisi tidur. Singkat ceritanya seperti itu.
anak kecil balita akan mulai 0 sampai usia 44 hari itu maghrib nggak boleh keluar, diajak keluar dari rumah. Itu menurut keyakinan orang-orang Muslim selama 44 hari sampai ke selapan istilahnya. Terus ada lagi misalnya keluarga anaknya 2 perempuan, sama-sama perempuan, adiknya sudah menemukan pasangan yang sudah wah pokoknya harus segera menikah, akhirnya nyalip kakaknya. Ya itu kalau bisa ya jangan, kalau bisa Alasannya kenapa? ya karena sama-sama perempuan, biasanya kalau ini sudah kesalip adiknya melemahkan semangat Kakaknya untuk mencari jodoh. seperti itu. Tapi ya Allah alam semua, kita hanya manusia, hanya Tuhan yang tahu. Banyuwangi, Jengkira Tangi.